bisa melayani dalam khotbah, mereka pasang tarifnya. Ya, ini mah lagu lama, lagu basi ya, bahwa pendeta itu kadang pasang tarif. Saya tidak bicara gereja struktural seperti gereja Katolik yang mereka digaji dari Vatikan dan mereka tidak mengandalkan persembahan, namun gereja-gereja independen dan pendeta lepas gitu kan istilahnya. Jadi banyak pendeta merusak citra pendeta lain yang benar-benar mereka mau melayani Tuhan dengan motivasi yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan kembali sebuah video reaction dari Om Bule, yang mana kita sudah mereaction kemarin ya. Om Bule ini menanggapi video dari pendeta Mel Atok yang menyinggung Ruben Onsu Mu'alaf, dikatakan akan menyesal dan lain sebagainya, mendapatkan tanggapan yang sangat menohok dari Om Bule. Nah, kesempatan kali ini kembali Om Bule menanggapi video dari pendeta Esra Soru, yang mana di sini pendeta Esra Soru menyinggung tentang adanya pendeta yang mematok tarif ketika berkhutbah. Bagaimanakah tanggapan dari Om Bule? Mari kita simak videonya. Melayani dalam khotbah, mereka pasang tarifnya. Om Bule melayani dalam khotbah, mereka pasang tarifnya. Ya, ini mah lagu lama, lagu basi ya, bahwa pendeta itu kadang pasang tarif. Saya tidak bicara gereja struktural seperti gereja Katolik yang mereka digaji dari Vatikan dan mereka tidak mengandalkan persembahan, namun gereja-gereja independen dan pendeta lepas gitu kan istilahnya. Jadi banyak pendeta merusak citra pendeta lain yang benar-benar mereka mau melayani Tuhan dengan motivasi yang jujur. Dan akhirnya muncul tren ini yang sudah lama, udah basi banget, bahwa berapa harganya nih untuk undang si pendeta top senior ini. Masalahnya sih urusan tahu diri gitu. Kalau memang gereja atau persekutuan itu mampu alias tajir, ya tahu dirilah, berilah sesuai kemampuan. Dan begitu juga dengan si pendeta, kalau mau khotbah dia juga harus lihat, ini persekutuan atau gereja mampu atau tidak, jangan mengharapkan. Terus ada juga pendeta yang tanya ada berapa orang dalam gereja atau ibadah itu. Saya tidak bisa hadir kalau hanya 50-100 orang, harus di atas 100 gitu, di atas 50. Jadi ada bargaining power gitu kan. Mereka seperti artis yang diundang karena mereka pernah khotbah di gereja besar, dapat amplop gede 5 juta, 10 juta, karena jemaatnya mungkin 1000, akhirnya itu ketagihan. Nah, jadi kalau mereka mau masuk gereja kecil, mereka alergi. Ke persekutuan di pelosok, mereka alergi, kok cuma 200.000, kok cuma 500 amplopnya. Ini kenyataannya. Dan tapi juga ada gereja dan persekutuan kurang ajar. Kurang ajar. Mereka mampu bayar, karena mereka dapat perpuluhan dari jemaat, mereka punya bisnis yang lain di dalam persekutuan gereja tersebut untuk muter uang, mereka mampu bayar pendeta. Tapi mereka kasih 501 juta, padahal mereka mampu. Dan mereka juga kadang gereja mengundang pendeta bagus, bisa khotbah keren, pengajarannya bagus, tapi dia masih junior. Karena junior nggak dikenal, maka kasih aja gopek. Padahal kalau jam berikutnya yang khotbah itu pendeta top, senior, amplopnya beda. Bisa 10-20 juta. Karena dia top, tapi mimbarnya sama. Apakah itu adil? Dan teman-teman, walaupun para pendeta atau pastor itu mengelak ya kalau mereka itu khotbah pasang tarif, mereka katakan tidak seperti itu. Tetapi realitanya ya, ternyata memang ada tarif yang dipasang atau dipatok khusus untuk pendeta senior, pendeta terkenal, itu tarifnya mahal. Seperti halnya pendeta Gilbert ini ya, dia mengaku tidak pasang tarif, tetapi kita juga akan tampilkan sebuah video kesaksian dari seorang pendeta yang lainnya yang mengatakan bahwa ternyata pendeta Gilbert ini memasang tarif juga.
Tapi kalau saya boleh memberi masukan buat saudara, mari layani Tuhan. Gak usah terpikir soal uang, karena akhirnya kita akan menjadi hamba uang. Bukankah kita hamba Tuhan? Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Panggil pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Gilbert lebih di atas 10. Benar? Ya, hamba-hamba Tuhan itu anak tarife, saudara. Ya kan? Belum yang lain, main musik, beberapa song leader. Waduh, kita udah setiap minggu udah sampai kalau kita nggak diberi kekuatan Tuhan, saya collab. Pendeta yang satu ngomong tidak pasang tarif, tetapi dibongkar oleh pendeta yang lain. Kalau pendeta semakin tenar, pendeta dari ibu kota, maka tarifnya akan semakin mahal. Termasuk pendeta Gilbert dikatakan tarifnya di atas 10 juta. Jadi ada juga gereja yang kurang ajar. Mereka undang pendeta yang khotbah bagus, yang ganteng, yang keren lah, bisa nyanyi. Tapi karena belum punya nama, dikasihlah itu gope. Itu sangat tidak adil. Kamu mempermainkan mimbar. Siapapun yang lewat, mau itu senior, junior, kalau itu firman Tuhan, sabda Allah katanya, lo kasih persembahan sesuai kemampuan. Kalau mampu kasih lebih. Kalau hari itu mama nggak ada, minggu itu lagi tekor, ya sudah. Nah, si pendeta harus terima dengan ikhlas. Jangan menggerutu pulang. Kecuali lo artis. Kalau lo artis, jadi penyanyi dangdut, boleh tuh pasang. Kasih DP. Kasih Inul. Boleh pasang. Goyang tuh. Masalah mimbar itu bukan tempat goyang lidah. Tapi kita harus jadi wakil Tuhan. Jadi banyak pendeta merusak citra pendeta yang lain jujur. Bagaimana menguji seorang pendeta yang benar? Utuslah dia ke hutan. Utuslah dia ke tempat yang sunyi. Ke Sahara, desert Sahara. Ke gunung yang gak ada orang. Mau nggak? Mana mau. Pasti maunya di kota. Yang basah. Yang banyak duitnya putar. Kenapa saya bisa ngomong begini? Ya, ada banyak orang yang tahu kenapa saya ngomong seperti ini. Tapi saya nggak boleh kasih tahu kenapa. Namun, sesuai pengalaman. Melayani dalam khotbah, mereka pasang tarifnya. Nah teman-teman, kira-kira tarif dari pendeta Esra Soru ini kalau diundang ke gereja sekali khotbah itu berapa ya? Mungkin dari kalian ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian teman-teman ya, tanggapan dari Om Bule menanggapi statement pendeta Esra Soru yang mengatakan ternyata ada pendeta yang memasang tarif ketika akan berkhotbah di gereja. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.